Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah la haula wa la quwata illa billah. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, pada kesempatan siang ini kita akan belajar bersama derivatif untuk aturan berikutnya yang kelanjutan dari derivatif terdahulu, yaitu untuk fungsi yang memiliki pangkat n, gitu ya. Fungsinya memiliki pangkat. Jadi kalau kita punya fungsi f ini, fungsi fx, dan fungsinya ini bisa diferensial atau bisa diturunkan, atau fungsinya bisa diderivatif, maka untuk y yang berbentuk fungsi fx pangkat n, jadi fx pangkat n, jadi y-nya ini adalah fungsi fx yang dipangkat n, maka turunan dari y, derivatif dari y, atau dy per dx-nya dari y itu adalah n-nya turun, lalu fungsi fx-nya pangkatnya berkurang 1 dikali turunan fungsi fx-nya, gitu ya. Jadi n-nya turun, lalu fungsi fx-nya itu pangkatnya turun 1 menjadi pangkat n-1, lalu dikali, ya, tanda titik ini menunjukkan dikali dengan turunan fx-nya. Itu hasil derivatif y terhadap x atau turunan y terhadap x untuk fungsi fx di pangkat n. Baik, contohnya misalnya ini ada fungsi y, ya. Fungsi y ini memiliki bentuk x kuadrat plus 1 pangkat 15, ya. Oke. Berarti ini menggambarkan fungsi x-nya, ya, yang dipangkat 15. 15-nya menunjukkan n-nya, gitu ya. Maka turunan y atau y aksen atau dy per dx-nya 15-nya turun, lalu fungsi x yang berbentuk x kuadrat plus 1-nya pangkatnya berkurang 1, oke, semula 15 jadi 14, lalu dikali turunan fungsi fx, dikali turunan x kuadrat plus 1, ya. Tentu kalian mudah melakukan turunan x kuadrat plus 1, yaitu 2x. 2x ini turunan x kuadrat plus 1, ya. Nah, dengan demikian hasil turunan x kuadrat plus 1 pangkat 15 adalah 15 x kuadrat plus 1 pangkat 14 kali 2x. Atau boleh 2x-nya lalu dikali dengan 15 menjadi 30x x kuadrat plus 1 pangkat 14. Jadi ini nggak boleh ikut dikalikan karena pangkatnya 14. Jadi inilah hasil akhir turunan dari x kuadrat plus 1 pangkat 15, gitu ya. Contoh yang kedua, y berbentuk x kuadrat plus 4x plus 3 pangkat 3. Oh, ini pangkat 3. Oke, jadi ini fungsi fx-nya. Oke, ini fungsi fx-nya yang dipangkat 3. Maka turunan dari y atau y aksen atau dy per dx-nya 3-nya turun, ya, ke depan sini x kuadrat plus 4x plus 3 pangkatnya semula 3 menjadi 2, oke, dikali turunan fungsi x-nya yaitu x kuadrat plus 4x plus 3. Tentu saja turunannya ini adalah 2x plus 4, ya. Turunannya ini x kuadrat plus 4x plus 3 adalah 2x plus 4. Nah,
Karena ini pangkat 2 tidak bisa kita kalikan atau terlalu sulit dipangkat lalu dikalikan. Oke, cukup sederhana kalau kita kalikan saja 2x ini dengan angka 3 menjadi 6x plus 12 dikali x kuadrat plus 2x plus 3 pangkat 2 ya. Itulah hasil turunan x kuadrat plus 4x plus 3 pangkat 3. Berikutnya ini ada pangkat min 3 ya, pangkatnya fungsi fx ini adalah pangkat min 3. Sama seperti pangkat n yang lain, min 3-nya turun menjadi min 3x kuadrat plus x min 1. Pangkatnya berkurang 1, semula min 3 menjadi min 4 karena berkurang 1. Dikali turunan x kuadrat plus x min 1 ya. Tentu saja turunannya ini adalah 2x plus 1. Sehingga hasilnya kita kalikan min 3 dengan yang di belakang ini menjadi min 6x min 3 pangkat min supaya positif diturunkan menjadi x kuadrat plus x min 1 pangkat 4 tapi di bawah. Jadi inilah hasil derivatif dari x kuadrat plus x min 1 pangkat min 3. Baik, sekarang kita lanjutkan untuk fungsi yang merupakan pembagian fungsi. Ya, ini ingat di materi kita tentang pembagian fungsi. Tapi di pangkat n atau di pangkat 2, maka turunan x min 1 dibagi x plus 1 di pangkat 2, 2-nya diturunkan, pangkatnya berkurang 1 menjadi pangkat 1 atau tidak perlu kita tulis, lalu dikali turunan x min 1 dibagi x plus 1. Tentu kalian ingat ini turunan dari dua fungsi yang saling dibagi, maka ingat kembali rumus f dibagi g aksen, itu g-nya ditulis dikali turunan f minus f lalu kali turunan g dibagi g kuadrat gitu ya. Jadi kalau begitu kita tulis x plus 1 g-nya x plus 1 kali turunan x min 1 adalah 1 minus x min 1 miliknya f dikali turunan dari x plus 1 hasilnya 1 lalu dibagi x plus 1 kuadrat. X min x ini kalau sudah semua dikalikan kan ini x plus 1 kali 1 x plus 1 min x min 1 kali 1 min x min berarti plus, ini hilang sama ini 1 tambah 1 2 ini kali 2 ini 4 gitu ya, 2 yang di sini kali 2 ini 4, lalu x min 1 ini kurungnya dibuka oleh saya menjadi x min 1, x plus 1 kurungnya dibuka yang di bawah ini pangkat 1, ini ada pangkat 2 menjadi x plus 1 pangkat 3 gitu ya. Itu contoh yang keempat. Contoh berikutnya ini x plus 2 dibagi x min 2 diakar. Ingat kalian kalau ada x plus 2 dibagi x min 2 diakar itu identik dengan pangkat setengah. Oke, jadi y-nya ini adalah fungsi fx yang dipangkat setengah, di mana fungsi fx-nya pembagian dua fungsi, sehingga derivatifnya adalah setengahnya turun. Oke, setengahnya turun, x plus 2 dibagi x min 2 pangkatnya berkurang 1, semula setengah dikurangi 1 menjadi min setengah dikali turunan pembagian x plus 2 dibagi x min 2, langsung saja ya kita tulis x min 2 kali turunan x plus 2 1 minus x plus 2
kali turunan X min 2 juga 1, baru semuanya dibagi X min 2 kuadrat. Oke, X min 2 ini kalau kita buka, ini X plus 2. Ini min ya, jadi X ini sama-sama hilang, yang ini min 2, ini min 2. Min 2 min 4. Jadi setengah akar gitu ya. Kalau kita, oh maaf, ini pangkat min setengah, berarti mudah-mudahan kalian paham dibalik gitu ya. Jadi X min 2 dibagi X plus 2. Mudah-mudahan kalian paham, karena ini pangkatnya min, jadi turun ke bawah. Turun ke bawah itu sama saja dengan pangkatnya tetap akar, tapi fungsinya saling dibalik ya, boleh seperti ini. Jadi akarnya dibalik ya. Ini jangan bingung, ini X plus 2, ini X min 2, karena ini pangkatnya min setengah. Lalu yang ini adalah min 1, min 2, min 2 menjadi min 4 dibagi X min 2 kuadrat ya. Boleh agar lebih simpel lagi, ini ada min 4 dibagi 2 menjadi min 2, jadi hasilnya adalah min 2 per X min 2 kuadrat akar dari X min 2 dibagi X plus 2. Sebetulnya bisa lagi dilanjutkan ya, tapi sampai sini saja sudah cukup baik ya hasilnya. Itulah turunan dari akar X plus 2 dibagi X min 2. Contoh yang ke-6, ini ada Y sama dengan seperakar 2 plus 2X kuadrat pangkat 3. Oke, kita bentuk dulu atau kita ubah dulu ke dalam bentuk akarnya kita hilangkan menjadi 2 plus 2X kuadrat, pangkatnya tentu 3/2. Mudah-mudahan kalian paham, karena ini akar jadi menjadi pangkat setengah, karena ini 3 menjadi 3 kali setengah adalah 3/2. Kita naikkan menjadi 2 plus 2X kuadrat, pangkatnya min 3/2 gitu ya, karena naik ke atas. Nah, setelah ini barulah kita lihat bentuknya fungsi fx pangkat n, yang n-nya min 3/2, fungsinya adalah 2 plus 2x kuadrat. Jadi turunannya tentu min 3/2-nya kita tulis turun, lalu fungsinya kita tulis x kuadrat, pangkatnya berkurang 1, karena min 3/2 dikurangi 1 atau dikurangi min 2/2 menjadi min 5/2 gitu ya, dikali turunan dari 2 plus 2x kuadrat. Pangkatnya udah usah ada, ini fungsinya sudah pangkat n, jadi ini bentuk fungsinya, sehingga hasilnya min 3/2, 2 plus 2x kuadrat pangkat min 5/2. Turunan ini tentu saja mudah bagi kalian, adalah 4x gitu ya, turunkan menjadi 4x. 2 ini hilang sama ini menjadi 2 kali min 3 menjadi min 6, jadi min 6x kali 2 plus 2x kuadrat pangkat min 5/2. Atau agar keren lagi boleh juga min 6x dibagi dengan akar gitu ya, 2 plus 2x kuadrat pangkat 5 ya, turun karena min turun menjadi positif. Itulah fungsi fx di pangkat n. Kalau kita turunkan atau kita derivatif, n-nya turun, fungsi fx-nya pangkatnya berkurang 1 dikali turunan fungsinya.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Itulah materi kita dan kita akan latihan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.